Kali ini kita akan membahas mengenai emptiness syndrome, alias sindrom sarang kosong. Perasaan sedih yang dialami oleh orang tua ketika anak-anak mereka mulai meninggalkan rumah, entah untuk bersekolah, bekerja, atau berumah tangga. Kondisi ini umumnya dialami oleh perempuan, tetapi juga mungkin dialami para laki-laki. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan siapa yang lebih rentan mengalami sindrom sarang kosong. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi sindrom ini. Kita mulai sekarang. Apa yang dimaksud dengan sindrom sarang kosong? Emptiness syndrome alias sindrom sarang kosong adalah gejolak emosional yang dialami orang tua setelah anak-anak mereka tumbuh dewasa dan pindah dari rumah keluarga mereka untuk tinggal terpisah dari orang tua. Anak-anak yang bertumbuh menjadi dewasa diibaratkan anak-anak burung yang sudah mahir terbang setelah belajar terbang sekian lamanya di dalam sarang. Pada waktunya mereka akan merentangkan sayap, lalu keluar dari sarang, meninggalkan induknya untuk memulai kehidupan baru. Istilah ini untuk pertama kalinya dinyatakan di tahun 1914 oleh penulis dan aktivis Amerika Serikat Dorothy Canfield dan digunakan untuk menggambarkan perasaan muram yang mempengaruhi sejumlah perempuan ketika anak bungsu mereka meninggalkan rumah. Biasanya sindrom sarang kosong mulai dibicarakan ketika anak-anak hampir menyelesaikan masa sekolah menengah dan akan memasuki perguruan tinggi yang bisa jadi terletak jauh dari rumah. Mungkin juga berbeda kota atau negara dengan orang tuanya. Atau ketika mereka sudah menyelesaikan studi dan mulai memasuki dunia kerja dan berpindah kota atau negara untuk mengejar karir dan cita-cita mereka. Sindrom sarang kosong bukanlah kondisi kesehatan medis atau kejiwaan yang tercantum dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental alias DSM edisi kelima. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sindrom sarang kosong dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, misalnya depresi atau kecemasan, atau keterlibatan dalam perilaku yang berdampak negatif, misalnya mengambil risiko keuangan atau penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Individu yang mengalaminya sangat mungkin merasakan gejolak perasaan, baik perasaan positif seperti senang, puas, bangga, lega karena melihat anak-anak mereka mulai hidup mandiri. Namun ada juga perasaan negatif seperti sedih, khawatir, cemas, takut, kesepian, hingga rasa kehilangan kontrol ketika menyadari bahwa mereka tidak tinggal serumah lagi. Sebagian orang tua bahkan dapat mengalami rasa kekosongan dan kehampaan, depresi, tertolak, dan kehilangan tujuan hidup, khususnya mereka yang menjadi orang tua sepenuh waktu alias full-time parents. Mereka menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau mudah marah karena pengalaman sarang kosong ini. Di sisi lain, mereka kerap mempertanyakan apakah telah mempersiapkan anak secara memadai untuk bisa hidup mandiri. Kelompok usia berapa yang terkait dengan sindrom ini? Orang tua dan pengasuh di Amerika Serikat biasanya berusia antara 40 hingga 60 tahun ketika mereka mulai mengalami sindrom ini. Peristiwa dan tahapan kehidupan seperti pernikahan kedua, terlambat melahirkan anak, atau menjadi perawat orang tua yang sedang sakit-sakitan dapat mempengaruhi munculnya sindrom ini. Usia individu yang mengalami sindrom sarang kosong juga dapat berbeda di berbagai budaya dan negara dengan pengaturan pengasuhan anak yang berbeda-beda juga. Makin intensif tugas dan peran pengasuhan anak, makin terasa beratnya gejala sindrom sarang kosong yang dialami seseorang, khususnya si pengasuh utama. Banyak ibu yang sering kali menjadi pengasuh utama lebih mungkin mengalami sindrom sarang kosong dibandingkan ayah. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa ayah merasa tidak siap menghadapi transisi emosional yang terjadi ketika anak-anak meninggalkan rumah. Sebagian lainnya menyatakan rasa bersalah karena kehilangan kesempatan untuk lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka sebelum mereka meninggalkan rumah. Berapa lama sindrom ini dialami? Sindrom sarang kosong dapat mulai terjadi sebagai respon emosional antisipatif
sebelum anak-anak benar-benar pindah atau keluar dari rumah, dan bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa tahun setelah anak-anak meninggalkan rumah. Dari berbagai survei ditemukan bahwa orang tua membutuhkan waktu rata-rata 2-3 bulan untuk membiasakan diri dengan rumah yang kosong dan peran baru mereka. Beberapa orang tua mungkin mengalami gejala dalam waktu yang lebih lama, bahkan bertahun-tahun, jika mereka juga dihadapkan pada tantangan lain, misalnya persoalan keuangan atau kesehatan. Menurut buku Beyond the Mommy Years yang dituliskan oleh Karin Rubenstein, ada 3 tahapan emosional dari sindrom sarang kosong yang dialami seseorang. Pertama, kesedihan. Ketika anak pertama kali meninggalkan rumah, seseorang mungkin akan diliputi perasaan sedih dan kehilangan. Dia akan gampang terpicu secara emosional oleh hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kesedihan ini dapat membuat seseorang menarik diri dari dunia untuk beberapa waktu karena perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Kedua, kelegaan. Setelah beberapa bulan berlalu, dia mungkin menghayati bahwa dia bisa menikmati kebebasan barunya. Dia tidak perlu repot-repot lagi mengantar jemput anak kemana-mana atau terlibat dalam beragam urusan rumah tangga yang tak kunjung usai. Dia kini memiliki waktu untuk perawatan diri dan hobi. Biasanya akan ada rasa lega karena kebebasan baru ini. Ketiga, kegembiraan atau rasa enjoy. Setelah masa penyesuaian, dia dapat menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dia sangat mungkin menghayati rasa sukacita jika dia berhasil menyesuaikan diri dengan ritme barunya. Dia mungkin akan membangun jaringan sosial baru atau akhirnya membeli tiket untuk berlibur dengan pasangan. Atau dia berminat menikmati kenyamanan untuk melanjutkan studi atau mengembangkan hobi barunya. Apakah ada orang tua yang lebih rentan mengalami sindrom ini? Ada. Pertama, orang tua yang tinggal di rumah dan hanya mengurus rumah tangga alias full-time parents. Semakin banyak waktu yang dia habiskan dengan anak-anak, semakin dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Dia menjadi teman satu sama lain, teman sepenuh waktu. Mengasuh anak pada dasarnya adalah pekerjaannya. Menyadari bahwa perannya dalam kehidupan mereka harus bergeser secara dramatis adalah hal yang menantang untuk diterima. Kedua, para orang tua helikopter. Orang tua seperti ini terbiasa sangat memperhatikan perilaku dan masalah anak-anak mereka. Mereka cenderung mengintervensi setiap kali ada pertengkaran atau masalah. Naluri mereka untuk melindungi, membimbing, dan memperhatikan dapat mengesampingkan logika mereka. Mereka acap kali mengabaikan kenyataan dan fakta bahwa anak mereka telah bertumbuh menjadi dewasa dan membutuhkan ruang gerak dan privasi mereka sendiri. Bahwa anak mereka perlu belajar hidup mandiri, membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Ironinya, mereka juga yang khawatir dan merasa sedih bahwa anak-anak mereka belum siap menjadi individu dewasa. Ketiga, single parents alias orang tua tunggal. Sebagai orang tua tunggal, dia mungkin merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Ketika mereka pergi, dia tidak dapat melalui pergulatan emosional dengan orang tua anak lainnya yang bisa berbagi rasa dengan pasangan hidupnya. Akibatnya, gejala kesepian, kesedihan, dan kebingungan kelompok ini berpotensi lebih buruk. Karena 90% orang tua tunggal adalah perempuan, kemungkinan besar seorang ibu akan mengalami gejala sindrom sarang kosong yang lebih parah. Keempat, orang tua yang mengandalkan peran sebagai orang tua sebagai identitas diri. Sejumlah orang tua yang mendedikasikan waktunya hanya untuk menjadi orang tua, mendapatkan tujuan dan motivasi dari peran mereka sebagai orang tua. Menjadi orang tua merupakan bagian integral dari identitas mereka. Ketika mereka tidak dapat menjalankan peran tersebut seintensif dulu, akan muncul rasa tidak aman, tidak percaya diri, atau ragu-ragu dengan identitas mereka sebagai manusia dewasa yang matang dan mapan. Kelima, orang tua yang memiliki masalah dalam pernikahan. Dalam beberapa pernikahan, satu-satunya hal yang membuat hubungan tetap bertahan adalah adanya anak-anak. Seringkali orang tua ingin melindungi anak-anak mereka dari rasa sakit akibat perceraian.
Padahal bisa jadi relasi mereka yang tidak didasari cinta akan menyakitkan dan berpotensi menyakiti satu sama lain. Pergulatan dalam hubungan tersebut dapat menjadi makin nyata setelah anak-anak meninggalkan rumah. Tidak mengherankan jika setelah anak-anak meninggalkan rumah, ada sejumlah pasangan yang memilih untuk berpisah atau bercerai. Keenam, orang tua yang senantiasa beranggapan bahwa perubahan apapun adalah suatu hal yang membuat stres. Segala perubahan dari masa ke masa akan terasa tidak menyenangkan atau menyakitkan, bukannya dianggap sebagai tantangan atau hal yang menyenangkan. Mulai dari pengalaman menyapi bayi atau menyekolahkan anak untuk pertama kali akan menjadi momen emosional yang kurang menyenangkan. Pindah rumah pun menjadi pengalaman yang sulit. Ya, tentu saja merepotkan. Ketujuh, orang tua dengan tambahan persoalan hidup. Kesedihan akibat sindrom sarang kosong dapat diperparah oleh peristiwa kehidupan lain yang terjadi pada saat yang sama, termasuk memasuki masa pensiun, mengalami menopause, kematian pasangan, atau keharusan kembali bekerja karena alasan kebutuhan finansial. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang untuk melanjutkan topik video ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.